Saudara, intensitas curah hujan yang tinggi sejak Selasa kemarin menyebabkan banjir dan longsor terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. 2 orang meninggal. Hujan lebat yang mengguyur kecamatan Ibu dan Tabaru sejak Selasa sore mengakibatkan debit air sungai Ibu meningkat pada Rabu pagi. Air meluap dan merendam permukiman warga, di antaranya di desa Gamlamo, Tongute Ternate, dan Tongute Ternate Asal, dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Tabaru dan Sahu Timur. Sementara banjir dan longsor terjadi di Kecamatan Loloda menyebabkan 2 orang meninggal. Meski banjir telah surut, namun tim BPBD diterjunkan ke lokasi untuk monitoring dan pendataan kerusakan. Pemerintah setempat sudah melakukan pendistribusian logistik di sejumlah desa. Ini kan akibat dari bencana yang terjadi. Jadi banjir, kemudian longsor. Kemudian di Lolo nanti terjadi ada 2 korban jiwa yang meninggal dunia. Nah, kita sedang menginventarisir semua permasalahan yang diakibatkan karena banjir. Dan tadi langkah pertama kita sudah mendistribusi logistik berupa bantuan makanan seperti beras, dan beberapa jenis makanan yang lain. Saudara, 1 jasad ditemukan di hari ketiga pencarian korban banjir bandang Pulau Siau di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Total korban meninggal menjadi 17 orang. Pencarian hari ketiga korban banjir bandang Pulau Siau, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah balita di Kampung Lakhaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan. Dengan penemuan tersebut, korban meninggal menjadi 17 orang. Tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan 1 korban pada pukul 11.40 WITA atas nama Clayton Azril. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan yang dibantu oleh K9 Polda Sulawesi Utara dengan kondisi meninggal dunia, dan saat ini juga sudah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap 2 korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian diintensifkan dengan bantuan anjing pelacak K9 milik Polri. Data BNPB, banjir bandang yang menerjang Pulau Siau pada Senin dini hari mengakibatkan 7 rumah hanyut dan 29 rumah rusak berat. Status tanggap darurat diberlakukan 5 hingga 18 Januari 2026. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Dan saudara, untuk membahas perkembangan penanganan pasca banjir bandang di Sitaro, Sulawesi Utara, sudah bersama kami Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Manado, Ida Bagus Ngurah Asrama. Selamat malam Pak Bagus, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Jian. Iya Pak Bagus, boleh dikonfirmasi lagi hingga Rabu malam ini berapa jumlah korban meninggal dan yang sudah ditemukan, dan berapa yang masih hilang? Baik, untuk update sampai malam ini, jadi jumlah korban yang meninggal dunia ada 17 orang. Dan saat ini juga kami sedang melaksanakan pencarian, masih 2 korban lagi untuk hari ketiga yang sudah dilaksanakan. 2 korban lagi yang masih dicari, ini bagaimana Pak pencariannya, akan difokuskan di mana saja, untuk apakah sudah ada titik terang terkait dengan keberadaan korban? Baik, untuk pencarian kami fokuskan di desa Bahu, karena lokasi dari kedua korban ada di desa Bahu, yaitu tepatnya di rumah korban yang mengalami banjir bandang dan diperkirakan hanyut ataupun tertimbun oleh material. Jadi fokus kami adalah di desa Bahu. Melibatkan siapa saja Pak pencarian dilakukan? Untuk saat ini kami melibatkan dari personil TNI Polri, dari Dinas PU, dari pemerintah daerah setempat BPBD, dari
PMI, banyak unsur yang terlibat saat ini. Boleh diceritakan dan jelaskan juga bagaimana proses upaya pencarian korban ini, Pak? Baik, sampai saat ini kami untuk proses pencarian ataupun evakuasi, kami menggunakan beberapa alat berat yang dibantu oleh dari PU, mencoba untuk membongkar batu-batu yang ada di sana dan juga menggunakan beberapa peralatan Alkon untuk melakukan penyemprotan pada tanah ataupun lumpur yang masih berada di sekitar lokasi. Ini kita lihat di layar, ini adalah lokasi kejadian dan upaya proses pencarian. Mungkin bisa Bapak gambarkan bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan saat proses evakuasi sejauh ini, Pak Bagus? Untuk kondisi ataupun lokasi di lapangan, itu batu-batu besar masih menjadi penghalang ketika kami melakukan upaya evakuasi ataupun pencarian, karena batu-batu ini harus digeser ataupun digerakkan menggunakan alat berat, karena secara manual itu tidak bisa dilakukan, jadi kami membutuhkan alat gerak dan saat ini juga sudah ada beberapa alat gerak yang digunakan untuk membantu proses evakuasi maupun untuk membersihkan akses yang jalan yang menutupi lokasi. Apa saja kendala yang dihadapi tim SAR di lapangan, Pak? Saat ini kendala yang masih kami hadapi yaitu banyaknya material bebatuan besar dan juga pengaruh cuaca yang sering terjadi, yaitu hujan ketika siang menjelang sore. Karena memang faktor cuaca, selain itu apakah ada lagi, Pak? Untuk sementara hanya cuaca dan bebatuan yang besar-besar yang perlu memang menggunakan alat berat, itu saja. Selain pencarian korban, fokus dari tim SAR ini apa lagi, Pak, di lokasi terdampak bencana ini? Baik, untuk selain melakukan pencarian kepada 2 korban, jadi tim SAR gabungan yang dari TNI Polri dan pihak berwenang lainnya juga melaksanakan pembersihan, yaitu membuka akses dan melakukan pembersihan di beberapa tempat, baik itu di rumah warga maupun tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum. Apa saja yang terdampak, Pak? Untuk yang terdampak itu ada beberapa fasilitas umum dan juga rumah warga yang berada di sekitar aliran dari banjir bandang tersebut. Lalu bagaimana penanganan warga terdampak yang rumahnya ataupun yang akses jalannya terdampak dari bencana ini, Pak Bagus? Untuk masyarakat ataupun warga yang terdampak itu sudah ditangani oleh pemerintah daerah dengan membentuk atau membuat tenda pengungsian dan juga ada beberapa titik tempat ibadah yang digunakan untuk tempat pengungsian. Jadi sampai saat ini pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Siau ini sudah mendata masyarakat yang mengalami ataupun terdampak dan juga sudah mendirikan tenda pengungsian. Sejauh ini berapa total masyarakat yang terdampak, Pak, di sana? Untuk total pengungsi yang kami dapatkan dari informasi dari pemerintah daerah itu ada sekitar 691. Ini di satu lokasi atau di beberapa lokasi, Pak? Dan bagaimana penanganan di posko pengungsiannya, memang dipusatkan di satu tempat atau di beberapa posko yang didirikan? Untuk jumlah yang kami dapatkan itu untuk seluruh wilayah. Jadi dan untuk tempat pengungsian ada di beberapa titik yang tersebar di Kepulauan Siau. Baik, terima kasih atas informasinya di Kompas Malam. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Manado, Pak Ida Bagus Ngurah Asrama. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Salam sehat. Ya, terima kasih Bu Dian. Selamat malam.